Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya keberagaman. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kelas 4, pembelajaran 3. Bersama Ibu Asih Nugroho Handayani SPD SD. Ayo kita pelajari materi hari ini. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Nah, ini adalah permainan bakia yang berbentuk kelompok. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiup guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengaran? Ayo kita mengingatnya kembali. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga manusia akan mampu mendengar suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz atau frekuensi audiosonik. Telinga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh manusia selain sebagai indera pendengaran. Nah, bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga yang pertama adalah telinga bagian luar. Yang termasuk telinga bagian luar adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung getaran. Yang kedua, saluran telinga luar atau lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan getaran. Kelenjar minyak berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Nah, selanjutnya membran timpani atau selaput gendang berfungsi untuk menerima dan memperbesar getaran suara. Tadi bagian-bagian telinga luar dan fungsinya. Lanjut kita ke bagian telinga, yaitu bagian tengah. Fungsi telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Pada telinga tengah terdapat saluran eustachius dan 3 tulang pendengaran. Saluran eustachius akan tertutup dalam keadaan biasa dan akan terbuka jika kita menelan sesuatu. Saluran eustachius berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar dan di dalam akan sama. Keseimbangan tekanan ini akan menjaga gendang telinga agar tidak rusak. Nah, tulang pendengaran terbagi menjadi 3 ya, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang tersebut akan menghubungkan gendang telinga dan tingkap jorong. Tulang pendengaran berfungsi untuk mengantarkan dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Kita lanjutkan yang bagian telinga yang ketiga, yaitu bagian telinga dalam. Nah, telinga bagian dalam berfungsi untuk mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf. Telinga bagian dalam tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tingkap jorong berfungsi untuk menerima dan menyampaikan getaran. Nah, yang kedua, rumah siput
berfungsi dalam menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Pada saluran rumah siput terdapat cairan limf dan terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Nah, yang ketiga itu 3 saluran tengah lingkaran berfungsi sebagai untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagaimana kita bisa mendengar? Nah, tentu ada prosesnya. Yang pertama, suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga bergetar. Nah, selanjutnya yang kedua, getaran tersebut kemudian diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Yang ketiga, di dalam rumah siput cairan limf akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf pendengaran dengan menimbulkan impuls saraf yang ditunjukkan ke otak. Yang keempat, di dalam otak, impuls tersebut akan diolah sehingga kita dapat mendengar dan mengenali suara tersebut. Cara merawat telinga yaitu 1. Bersihkan telinga dengan cara yang benar. 2. Lindungi telinga dari suara yang keras. 3. Jaga telinga agar tetap kering. 4. Lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Nah, itulah cara merawat telinga dengan benar. Nah, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram seperti berikut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi berikutnya.